adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Tentunya dalam keadaan sehat ya. Hari Minggu tanggal 22 Agustus ditemani oleh Kak Hana. Tema hari ini adalah aku mau menyimak dengan baik. Duh, jadi salah. Oke. Ya. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Tentunya dalam keadaan sehat ya. Hari Minggu ini ditemani oleh Kak Hana. Minggu tanggal 22 Agustus, tema kita adalah aku mau menyimak dengan baik. Oke adik-adik yang ada di rumah, kita akan memulai ibadah kita. Tentunya adik-adik harus siapkan diri adik-adik dengan sudah mandi, sudah pakai baju yang rapi untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Lalu jangan lupa disiapkan Alkitabnya, alat tulisnya ya. Jadi jangan satu lagi, jangan lupa siapkan celengannya untuk memasukkan uang persembahan. Ya, kita akan memulai ibadah, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pembuka kita atau lagu pembuka kita mau tepuk sukacita. Yeay! Ya, adik-adik boleh bangkit berdiri yuk. Kita masih ingat gak ya tepuk sukacita? Kita mau tepuk sukacita dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk sukacita. Joy, joy. Joy, joy. Sukacita, sukacita. Sukacita. Gimana adik-adik, udah semangat, udah gembira ya, udah sukacita tentunya. Kita akan bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 15 dengan judul Sekolah Minggu HKBP. Ayo Bang Glenn. Sekolah Minggu HKBP Bolas ni rohadoi Aidia raho tuhatai Rohana met meton Sekolah Minggu ingot mai Hodo pangganti nina posoi Atong arahon madongani Tu Yesus Tuhatai. Kita ulang sekali lagi ya. Sekolah Minggu HKBP Golas ni rohadoi Aidia raho Tuhatai Rohana met meton Sekolah Minggu ingot mai Hodo pangganti nina posoi Atong arahon madongani Tu Yesus Tuhatai. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu dan berjumpa lagi di ibadah kita, di ibadah sekolah Minggu yang masih kita laksanakan secara virtual. Yang walaupun secara virtual, semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan itu tidak akan menguranginya walaupun secara virtual.
Karena itu firman Tuhan buat kita pada saat ini yaitu di dalam yang tertulis dalam kitab Amsal pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya baca buat kita, demikian firman-Nya. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku, karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kita mendengarkan, memahami sebuah firman yang begitu indah, yang mengajarkan bagi kita bagaimana mencari hikmat itu. Mencari hikmat itu. Kita tahu, ya. Kita tahu salah satu raja yang paling terkenal di masa pemimpinan daripada bangsa Israel adalah Raja Salomo. Salomo kita tahu ada anak Tuhan, ya. Salomo ini adalah terkenal karena apa? Bukan karena pertama yaitu karena kekayaannya, bukan karena kekuasaannya, tetapi karena apa? Karena hikmat dia sendiri. Sekarang persoalannya anak-anak Tuhan, dari mana dia mendapat hikmat itu? Dari mana dia mendapatkan hikmat itu? Yaitu dari ketika dia mau mendengar, memahami dan mematuhi segala didikan daripada ayahnya. Kita tahu siapa ayahnya? Ayahnya adalah Daud. Dia juga adalah raja yang kedua bangsa Israel. Anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ya. Sekarang persoalannya bagaimana dia mendapatkan hikmat itu dari orang tuanya, itu bukan persoalan kecil, ya. Itu bukan persoalan kecil. Itu punya proses dan punya tantangan. Karena itu tidak mudah anak-anak Tuhan ketika kita menjadi seorang yang berhikmat, ya. Karena hikmat menurut firman Tuhan yang kita alami, yang kita ambil hari ini adalah bagaimana kita seorang anak mau mendengar, mau mengasihi hikmat ajaran dari siapa? Dikatakan yaitu dari orang tuanya, yaitu bapaknya sendiri atau ibunya sendiri. Artinya anak-anak Tuhan, mendengar dan melakukan hikmat dalam hidupnya tentu ini melewati berbagai proses dengan berbagai tantangan. Baik itu dari tantangan diri kita sendiri, ya, maupun dari tantangan yang ada di keluarga, maupun ada di tengah-tengah sekolah kita, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan hasilnya akan baik jika hikmat itu dilakukan atau diterima dengan sungguh-sungguh. Jadi anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, di sini kita perhatikan yaitu Daud yang memimpin bangsa Israel sebagai raja yang kedua, ya. Sebagai orang tua yang mematuhi ajaran-ajaran Tuhan dan tetap mengingatkan pengajaran atau didikan kepada siapa? Anaknya, yaitu Salomo, ya. Hal itulah yang membuat Salomo, ya. Hal itulah yang membuat Salomo menjadi raja yang penuh hikmat di dalam meneruskan kepemimpinan bangsa Israel, di mana Salomo tetap memegang didikan orang tuanya sewaktu
dia memimpin bangsa Israel. Nah, dari sinilah Salomo ketika dia menerima atau memegang didikan orang tua, dia tetap dari sinilah dasar Salomo meminta hikmat kepada Tuhan, yaitu hikmat kebijaksanaannya di dalam memimpin bangsa Israel. Walaupun Tuhan pada saat itu menawarkan yaitu kekayaan, Tuhan juga menawarkan panjang umur. Tetapi apa? Karena didikan, karena Salomo memegang didikan daripada orang tuanya, dia memilih hikmat kebijaksanaan kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan permintaan dari Salomo sangat baik dan memberikannya kepada Salomo. Anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, dari pengalaman Salomo ini di atas, yaitu dari didikan ayahnya yang bernama Daud, inilah dasar daripada Salomo meminta dengan cara berkata saat itu firman Tuhan dikatakan, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Inilah dasar daripada Salomo sehingga dia berani meminta kepada Tuhan. Seperti apa yang tertulis dalam 2 Tawarik 1 ayat 7b, dikatakan mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Maka anak-anak Tuhan, ia meminta seperti Allah yang menghendaki, yaitu hikmat, pengertian, dan sebagai jawaban dari dua Allah memberikan hikmat dan pengertian yang amat besar. Serta apa? Serta akal yang luas seperti apa? Daratan pasir di tepi laut sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat daripada orang-orang Mesir, dikatakan di situ. Salomo telah belajar tentang jalan-jalan Allah dan ayahnya dan mendengarkan nasihat ayahnya. Anak-anak Tuhan yang dikasihi nama Tuhan Yesus, tadi Amang katakan bagaimana untuk mencari hikmat itu penuh dengan proses. Jadi apa prosesnya? Melalui firman kita pada saat ini, prosesnya itu bagaimana kita aktif untuk menyimak, tetapi juga aktif melakukan apa yang disimak. Ini dua hal ini, yaitu menyimak dan aktif melakukan apa yang disimak. Contoh menyimak ini artinya mendengar, ya. Sangatlah penting dalam hal apa? Untuk meraih pendidikan. Mendengar sangatlah penting dalam pendidikan, baik itu pendidikan dari rumah, yaitu dari ayah dan ibu kita, dari keluarga yang lain, maupun dari sekolah. Karena dikatakan ya, ayah dan ibu yang ada di rumah dan juga guru yang ada di sekolah itu disebut juga sebagai guru hikmat yang mendidik anak-anak maupun murid-murid. Karena itu anak-anak Tuhan, dalam firman Tuhan pada saat ini, mendengar tidak hanya berarti mendengar, ya. Apa artinya? Artinya yaitu ketika kita mendengar ada kepatuhan. Kepatuhan untuk melakukan didikan. Jadi kita sebagai anak atau sebagai murid harus memusatkan perhatian kita, harus memusatkan pendengaran kita pada hikmat, termasuk menaati dan melakukan yang didengar oleh telinga. Karena itu anak-anak Tuhan, dikatakan dengarkanlah dan perhatikanlah. Ini menekankan kepada kita anak-anak dari dalam keluarga dan anak-anak atau murid-murid di sekolah, yaitu bagaimana kita menggunakan telinga kita untuk memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh, baik itu didikan orang tua maupun didikan daripada
guru yang dikatakan itu tadi sebagai sang guru hikmat. Jadi anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kenapa itu perlu? Karena kita masih anak-anak. Kita ini anak-anak dianggap belum berpengalaman ya. Tentang apa? Tentang suka dan duka. Terlebih dalam hal apa? Tentang menentukan mana yang baik juga mana yang jahat. Kita belum memahaminya. Dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita nanti di masa depan kita. Jadi kita perlu ada didikan dari orang tua bahkan guru. Karena orang tua dan guru kita ini adalah orang-orang yang sudah mengalami perjalanan hidup kita. Jadi perlu kita dikatakan di sini, jadi perlu kita dididik. Jadi perlu kita diperlengkapi. Dan perlu juga kita dinasehati. Dan perlu juga diberikan petunjuk supaya apa? Supaya kita memperoleh pengertian bagaimana menjalani kehidupan dan berbagai masalah di dalam kehidupan kita sekarang ini. Jadi anak-anak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, itu makanya ayah dan ibu mengingatkan agar jangan melupakan, agar jangan meninggalkan, agar jangan menyimpang dari didikannya selama ini. Karena dari setiap didikan, dari setiap petunjuk, dari setiap nasihat, ada apa? Ada hikmat dan pengertian yang diberikan daripada orang tua kita itu. Tetapi yang paling penting anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam hal mencari hikmat ini, firman Tuhan mengatakan sumber hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan ya. Sumber hikmat itu adalah yang pertama, yaitu takut akan Tuhan. Jadi ketika kita mengasihi hikmat dan tidak menolaknya, maka apa anak-anak Tuhan? Maka hikmat itu akan menjaga kita. Hikmat itulah yang akan menjaga kita. Jika kita mau menjunjungnya anak-anak Tuhan, maka akan kita ditinggikannya. Dia akan membuat kita terhormat, dan dia juga akan memeluk kita di tengah-tengah kehidupan kita. Anak-anak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, di hari ini, di hari yang dikuduskan Tuhan ini, kita akan mendengar dan memperhatikan banyak hal ya. Mari kita arahkan telinga dan perhatian kita pada didikan yang baik dan yang membangun. Mari anak-anak Tuhan, melalui firman ini dikatakan kepada kita selalu menyimak dan melakukan berbagai petunjuk yang Tuhan berikan, baik itu melalui firman-Nya ya, maupun didikan orang tua. Supaya apa? Supaya dalam pengertian yang benar kita hidup di dalam hikmat Tuhan. Jadi ketika kita mengasihi Allah, berarti kita juga akan mengasihi hikmat-Nya. Ketika kita mengasihi Allah dan kita akan mengasihi hikmat, kita cari, maka kita akan dipimpin apa dan kita akan diarahkan apa? Menjadi orang-orang yang penuh dengan hikmat. Karena itu carilah Tuhan dikatakan. Karena di situ ada hikmat yang penuh dengan kemuliaan. Berbeda dengan hikmat di dunia ini anak Tuhan. Apa bedanya? Kalau hikmat dunia ini yaitu hikmat yang menunjukkan hanya perasaan iri hati. Hanya ada di dalam dirinya iri hati. Melihat temannya yang ada baru barangnya, dia tetap iri hati. Melihat temannya baik, iri hati. Melihat temannya berkembang atau maju juara, dia akan iri hati. Dan juga dia hanya mementingkan diri sendiri. Dia tidak peduli. Artinya jika ada barang temannya kekurangan, ada barangnya lebih, dia tidak akan memperhatikannya itu. Dia tidak peduli. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Tetapi hikmat dari Allah apa?
Hikmat dari Allah adalah hidup dalam kebenaran Allah, yaitu membuat kita menjadi rendah hati dan bijak. Bayangkan, ketika kita menerima hikmat dari Allah, maka kita akan dikatakan di situ menjadi orang yang rendah hati dan bijak dalam sikap dan perlakuan. Artinya di situ tadi saya katakan tidak ada di situ kesombongan, tidak ada di situ iri hati, dan tidak ada di situ hanya mementingkan diri sendiri. Jadi anak-anak Tuhan, hikmat dari Allah membawa sikap hidup kita akan lebih murni. Seperti kemurnian daripada suatu emas dikatakannya. Hikmat yang daripada Allah itu memampukan kita bisa bersahabat. Bersahabatan dengan saudara-saudara kita yang seiman, bersahabatan dengan saudara-saudara kita yang tidak seiman, bahkan kita bisa bersahabatan dengan musuh kita. Bahkan hikmat dari Allah tadi dikatakan kita akan dimampukan supaya lembah lembut, bahkan kita akan berakal sehat, bahkan hidup kita baik. Bahkan dengan hikmat dari Allah kita diajari menjadi seorang penolong. Dan hikmat dari Allah akan mengajarkan kita menjadi orang yang tulus di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita mencari hikmat dari Allah dan kita mengasihi kebijaksanaan, berarti tampaklah di dalam hidup kita buah dalam pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita. Jadi apa? Apa yang kita peroleh? Apa yang kita peroleh buahnya itu? Yaitu dalam pikiran kita, perkataan dan perbuatan kita. Yang pertama yang kita peroleh ketika kita mengasihi hikmat atau kebijaksanaan dari Tuhan. Yang pertama, menjadi berhikmat berarti hidup kita mau dipimpin Allah. Jadi siapa yang mau dipimpin di hidupnya dipimpin Allah? Pasti semua kita mau dipimpin oleh Allah. Ketika kita dipimpin oleh Allah, maka takut akan Allah dengan menjadikan orang lebih rendah hati. Artinya di sini ketika kita orang yang berhikmat yang pertama yang kita tunjukkan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, yaitu rendah hati. Karena itu mari kita mendengar, mari kita menyimak suara Tuhan, atau mungkin dengan cara orang lain. Yaitu mungkin kita katakan dengan cara orang tua kita, ayah dan ibu, atau keluarga kita yang lain, atau dengan guru kita. Mungkin itu dipakai Tuhan berbicara kepada kita untuk mendidik dan mengajar kita supaya kita berhikmat, yaitu supaya kita menjadi rendah hati sehingga hidup kita bisa sesuai dengan Allah. Yang kedua anak-anak Tuhan, yang dapat kita terima, yang dapat kita tampakkan atau yang dapat kita tunjukkan di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita dan di dalam perbuatan kita adalah yaitu ketika hikmat itu di dalam hidup kita, berarti hidup kita ini menjadi murni. Tadi saya katakan, berarti hidup kita ini bisa bersahabat, ya. Siapapun itu orangnya, yang teman kita itu kita bisa bersahabat. Bahkan musuh kita, ketika kita berhikmat, kita bisa bersahabat. Bahkan hidup kita ini dikatakan dengan hikmat itu kita bisa menjadi lemah lembut. Baru menggunakan akal sehat kita ini, ya, dan menjadikan kita menjadi orang yang baik, orang yang penolong, dan orang yang tulus dalam melakukan apa-apa. Jadi anak-anak Tuhan, ketika kita menjadi orang yang berhikmat ini, kita tidak menjadi orang yang munafik, dan kita tidak akan mencari muka sendiri. Karena itu mengasihi hikmat atau mencari hikmat berarti menampakkan teladan hidup Kristus di dalam hidup kita. Apa teladan hidup Kristus? Ya, teladan hidup Kristus yaitu ketika dia bisa menunjukkan buah-buah roh, yaitu Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23.
Dan yang terakhir, anak-anak Tuhan, ketika kita mencari hikmat, ketika kita mencari kebijaksanaan dari Tuhan, maka dengan hikmat dan kebijaksanaan itu akan terlihat buah dari pikiran kita dan perkataan kita dan perbuatan kita, yaitu kita bisa mampu mengasihi orang lain. Bahkan kita bisa melakukan hikmat itu memperoleh hidup dan umur yang panjang. Seperti apa yang dikatakan di hukum Taurat yang ke-5. Dikatakan di situ, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita diberikan umur yang panjang. Dan bukan hanya umur yang panjang diberikan oleh Tuhan seperti Tuhan memberikan kepada Salomo. Apa diberikannya? Kekayaan. Dan bukan juga hanya kekayaan, bukan hanya kekayaan di dunia, di sorga juga diberikan. Dan bukan hanya kekayaan aja, kita juga diberikan kehormatan. Jadi anak-anak Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat ini, marilah kita menjadi Salomo di dunia ini. Salomo yang mau mencari hikmat, yang mau mencari kebijaksanaan. Karena dengan hikmat dan kebijaksanaan, pasti hidup kita akan bahagia. Karena dikatakan pada saat itu, ketika kita mencari hikmat itu dan mengasihi hikmat itu, maka kita akan mendapat umur yang panjang dan kekayaan dan kehormatan yang daripada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampailah kita di aktivitas kelas hari ini. Aktivitas kelas hari ini kita akan belajar lagu baru ya, dengan judul I Am a God Listener. Sebelumnya lagu ini sudah dikirimkan oleh kakak kelas kita di grup kelas masing-masing. Kita akan bernyanyi latihan lagu ini dengan judul I Am a God Listener. Nanti lagu ini dinyanyikan bersama keluarga dengan gerakannya ya adik-adik. Nah, lagu ini akan dicontohkan oleh Kak Melisa dan Kak Lucy. Dan adik-adik selamat menyaksikan dan selamat menonton ya. I am a good listener. I am a good listener. My eyes are watching, my ears are listening, my lips are closed, hands and feet are still. I'm a good listener. My eyes are watching, my ears are listening, my lips are closed, hands and feet are still. I'm a good listener. I am a good listener. I am a good listener. My eyes are watching, my ears are listening, my lips are closed, hands and feet are still. I'm a good listener. My eyes are watching, my ears are listening, my lips are closed, hands and feet are still. I'm a good listener. I am 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 a good listener. Ya, adik-adik tadi sudah melihat kan video yang diperagakan atau yang telah divideokan oleh
Kak Melisa dan Kak Lucy. Nah, adik-adik yang di rumah, tugas hari ini atau aktivitas hari ini adalah adik-adik menyanyikan bersama keluarga. Jadi aktivitas ini untuk kelas TKA, TKB 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini semua sama ya. Ini semua sama dan nanti dinyanyikan bersama keluarga. Nanti ajak mamahnya, ajak kakaknya, ajak abangnya. Mungkin boleh ada opungnya di rumah, boleh diajak juga untuk menyanyikan lagu I Am a God Listener ya, dengan gerakan. Nanti adik-adik boleh kumpulkan ya, boleh dikirim di grup kelas masing-masing sebagai aktivitas atau absen kita hari ini di sekolah minggu. Ya, adik-adik. Jadi selamat melakukan aktivitas hari ini dengan bernyanyi bersama keluarga. Sampai ketemu di aktivitas minggu depan. Dah. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu yang menyapa kami, terlebih menyapa anak-anak Tuhan, yang mengajarkan kami supaya kami mencari hikmat kami. Hikmat itu kami cari pasti memerlukan suatu proses. Dan itu akan kami cari ketika kami mau mengerti dan mendengar di dalam setiap perkataan atau didikan yang baik. Baik itu dari orang tua kami, ayah dan ibu, bahkan dari guru-guru, bahkan dari orang lain yang Kau pakai Tuhan untuk membina kami sebagai anak Tuhan, agar kami bisa menjadi seorang yang berhikmat. Ajari kami ya Tuhan dan kuatkan kami, terlebih buat anak-anak Tuhan pada saat ini ya Tuhan, supaya mereka penuh dengan keseriusan dan tidak penuh dengan kesia-siaan mencari hikmat itu. Karena Kau telah menunjukkan bagaimana seorang yang berhikmat mendapat berkat-berkat daripada Tuhan, yaitu Raja Salomo, di mana Tuhan memberikan kejayaan, baik itu umur yang panjang, baik itu kekayaan dan kehormatan. Karena itu dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang Kau naungi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan pada saat ini, itu akan mengajarkan dan itu akan menjagai dan memberikan pengertian bagi mereka untuk mencari hikmat. Terlebih mereka dengan takut akan Tuhan, itu akan menjadi permulaan hikmat bagi mereka. Kami percaya Tuhan, walaupun anak-anak kami ini masih begitu muda, tapi kami yakin dan percaya dengan pemeliharaan hidup daripada-Mu dan dengan pemeliharaan daripada Roh-Mu, maka anak-anak kami ini akan bisa bertumbuh kembang sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi kami ya Tuhan akan memulai yaitu aktivitas kelas, yaitu memahami daripada firman-Mu. Biarlah dengan aktivitas kelas yang dipimpin daripada guru-guru sekolah minggu yang mendampingi anak-anak Tuhan, itu akan memampukan lebih memahami lagi akan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih ya Allah. Inilah doa dan pemujian kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, sampailah kita di ucapan selamat ulang tahun. Yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai 22 Agustus ada 8 orang adik-adik. Siapa aja yang berulang tahun pada minggu ini? Yang pertama ada Tobias Evano Sihombing. Yang kedua ada Sagita Parhusip. Yang ketiga ada Ngarasia Kala Janeta Tampu Bolon.
Yang keempat ada Samuel Fernando Marojahan Hasibuan. Yang kelima ada Galilea Namora Zisitohang. Yang keenam ada Samuel Hutapea. Yang ketujuh ada Sophia Tiolan Marito Doloksaribu. Dan yang kedelapan ada Clarissa Caroline Marbun. Kahana, Amang Pendeta, Inang Pendeta, guru-guru sekolah minggu dan seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Kita akan bernyanyi lagu selamat ulang tahun. Ayo Bang Glenn. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan dah pimpin langkahmu. Padamu Tobias, padamu Sagita, padamu Ngarasia, padamu Samuel, padamu Galilea, padamu Samuel, padamu Sophia, padamu Clarissa. Selamat ulang tahun. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita akan bernyanyi lagu penutup kita dan kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah dipersiapkan dan kita masukkan ke dalam celengan yang tadi sudah kita siapkan juga. Ya, kita akan bernyanyi dengan judul lagu Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Ayo Bang Glenn. Sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi adik-adik ya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Kita berdoa. Ya Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepadamu melalui doa kami pada saat ini, di mana kamu berikan kesempatan bagi kami bersekutu yang walaupun melalui virtual bersama dengan anak-anak Tuhan, terlebih menerima firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu, terlebih buat segala aktivitas daripada kelas yang telah dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu untuk lebih memahami firman-Mu, terlebih untuk mencari hikmat yang daripadamu agar menjadi anak-anak Tuhan seperti Salomo kecil di dunia ini. Kami membawa doa di doa kami ini ya Tuhan. Pada saat ini anak-anak Tuhan penuh dengan bersukacita, di mana di antara anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu gereja KBP Pasar Minggu, ada
anak-anak Tuhan 8 orang menerima berkat yang begitu indah daripadamu, yaitu melalui umur yang panjang. Karena itu kami berikan kepadamu ya Tuhan anak-anak kami yang berulang tahun pada saat ini. Biarlah tumbuh kembangnya yang Tuhan yang menjagai, Tuhan yang memelihara. Biarlah segala apa yang dicita-citakan di masa depannya, itulah biarlah Tuhan juga yang memberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami di dalam setiap aktivitasnya. Biarlah Tuhan yang menjagai dimanapun mereka untuk melakukan pekerjaannya, terlebih menjauhkan dari mara bahaya yang terjadi pada saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Terlebih buat kami anak-anak Tuhan, guru, anak-anak sekolah minggu, biarlah Tuhan juga yang menjagai roh dan jasmani kami, terlebih untuk melawan sakit penyakit pandemi COVID-19. Terima kasih ya Tuhan, ibadah kami telah berakhir dan akan kami akhiri. Tetapi kami percaya dan yakin bahwa kasih karunia Tuhan akan selalu menyertai kami selama-lamanya. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami ini, yaitu di mana kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa dan kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan kasih karunia Allah, dan Tuhanlah mengasihimu, dan Roh Kuduslah yang menyertaimu sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, ibadah kita telah selesai dari awal sampai akhir, dan Kak Hana tetap berpesan mewakili guru-guru sekolah minggu, mewakili Amang Pendeta dan Inang Pendeta dan seksi sekolah minggu, tetap berpesan buat adik-adik yang ada di rumah, tetaplah berdoa, jaga kesehatan, patuhin papa dan mama, dan di rumah aja. Dah.